Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita bersatu hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu di pagi hari ini. Kembali kami dibangunkan dengan kekuatan yang baru, berkat-berkat yang baru yang Tuhan sediakan, dan rahmat-Mu yang selalu baru di setiap pagi. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang indah ini. Kami mau memulai hari ini dengan mendengarkan renungan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Ulangan pasal 2 ayat yang ke-7 tertulis, sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Saudara yang terkasih, anak saya yang berumur 5 tahun memberikan komentar yang menarik mengenai keadaan di padang gurun. Dia berkata bahwa padang gurun itu panas dan manusia sulit untuk hidup di padang gurun. Ini adalah pemikiran seorang anak kecil yang polos dan benar adanya. Memang betul, secara logika, sulit untuk hidup di padang gurun. Bahkan dalam konteks waktu ketika bangsa Israel dipimpin Tuhan di padang gurun, tidak mungkin mereka bisa hidup di sana karena keadaan yang panas dan kering. Itulah sebabnya saudara, mengapa keberlangsungan hidup bangsa Israel di padang gurun menjadi pengingat bagi kita semua mengenai pemeliharaan Tuhan yang ajaib di dalam kekeringan. 40 tahun bangsa Israel berjalan di padang gurun yang kering, tapi hidup mereka terpelihara. Dalam Ulangan 2 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini, Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Mari kita perhatikan saudara, apa yang diperbuat Tuhan bagi umatnya. Dari ayat ini kita mengetahui hal yang pertama yang dilakukan Tuhan adalah Tuhan memberkati segala pekerjaan tangan umatnya. Selama berada di padang gurun, mereka tidak menganggur, mereka tidak diam saja, tapi mereka melakukan sesuatu. Mungkin situasi saat ini membuat saudara berpikir bahwa tidak perlu melakukan sesuatu dan tidak ada yang bisa dilakukan. Tapi mari ubah pikiran saudara. Justru di tengah situasi yang nampaknya tidak mungkin, situasi yang nampaknya kering, situasi yang nampaknya tidak perlu melakukan apa-apa dan tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi disinilah saudara, dalam waktu ini, lakukanlah sesuatu dan Tuhan akan memberkati pekerjaan tangan saudara. Apapun yang ditemukan tangan kita untuk dikerjakan, kerjakanlah itu. Bekerjalah dengan hikmat, kepandaian, keahlian, ataupun keterampilan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan akan memberkati setiap pekerjaan tangan kita. Yang kedua saudara, Tuhan memperhatikan perjalanan umatnya. Berada di padang gurun memberikan kesan terkucilkan dan terabaikan. Tapi di sana mereka tidak pernah ditinggalkan. Jalan-jalan mereka diperhatikan dan diatur oleh Tuhan. Dalam situasi saat ini, mungkin ada di antara saudara yang merasa seperti ditinggalkan, dikucilkan dan diabaikan. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan memperhatikan saudara dan memperhatikan perjalanan hidup saudara. Tuhan melihat dan mengerti setiap keadaan hidup kita. Ia memperhatikan dengan teliti akan jalan-jalan kehidupan yang kita lalui. Tuhan mengatur dan membimbing langkah-langkah kita sesuai dengan rencananya. Yang ketiga saudara, Tuhan menyertai umatnya. Tanpa penyertaan Tuhan,
umatnya sudah habis semua di padang gurun. Tapi kasih sayang Tuhan yang sangat besar membuatnya tidak meninggalkan mereka sendirian. Janji Tuhan digenapi. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kehadiran Tuhan nyata di tengah-tengah mereka. Ada tiang awan dan tiang api yang memimpin langkah mereka. Kita pun demikian halnya, saudara. Tuhan selalu bersama kita di setiap saat dan di setiap musim, serta di setiap situasi dalam kehidupan kita. Jangan takut dan jangan patah hati, sebab ada Tuhan yang beserta dengan kita selama-lamanya. Yang keempat, saudara, Tuhan memelihara umatnya. Kebutuhan-kebutuhan hidup umatnya dicukupi oleh Tuhan. Hal yang mustahil diadakan Tuhan dengan kuasa mujizat yang mengherankan. Makanan bagi mereka turun dari langit. Air tersedia dengan cukup. Pakaian mereka tidak menjadi lapuk. Dan sepatu mereka tidak menjadi rusak. Dalam Ulangan 29 ayat yang kelima tertulis, 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini, percayalah akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memelihara kita bukan dengan cara kita, tapi dengan caranya yang dahsyat dan ajaib. Mari kita ikuti cara dan kehendak Tuhan, agar kita mengalami berkat pemeliharaannya yang ajaib dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah keempat hal ini, saudara. Dalam kehidupan kita saat ini, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan memberkati pekerjaan tangan kita. Dan yang kedua, Tuhan memperhatikan perjalanan kita. Yang ketiga, Tuhan menyertai kita sebagai anak-anaknya. Dan yang keempat, saudara, Tuhan memelihara kehidupan kita. Kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk memimpin kita dalam perjalanan hidup sampai kepada tujuan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, jalani hidup dengan iman dalam situasi apapun juga, bahkan situasi yang nampaknya seperti kekeringan di padang gurun. Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita. Tuhan kita ajaib dan Dia berkuasa melakukan segala perkara. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, Tuhan yang baik, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kasih anugerah-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk hari yang baru ini. Kami percaya di hari ini ada sukacita dan kemenangan, ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan, dan penyertaan Tuhan yang sempurna dan ajaib akan nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami bahwa Engkau beserta dengan kami dan memelihara kami dalam segala situasi kehidupan. Engkau memberkati pekerjaan tangan kami. Engkau memperhatikan jalan-jalan kami. Engkau menyertai kami. Dan Engkau memelihara kehidupan kami, anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh luar biasa dan ajaib kuasa-Mu bagi kami. Kami tidak pernah kekurangan. Kami tidak pernah sendirian. Apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Dan penyertaan Tuhan yang ajaib selalu nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami di sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah kami melangkah dalam kuat kuasa-Mu ya Roh Kudus, untuk kami dapat menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan ini. Di setiap situasi dan keadaan, kami selalu dapat bersyukur, bersukacita, oleh karena pemeliharaan Tuhan nyata bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.